Selamat datang, selamat jumpa lagi di video pembelajaran. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, kasih komentar, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem binomial nomenklatur, kemudian macam-macam sistem klasifikasi. Bahkan kita sudah membahas tahapan klasifikasi. Nah, materi saat ini adalah kunci determinasi atau disebut juga kunci dikotom dan pohon filogeni atau disebut juga kladogram. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian kunci determinasi atau dikotom. Kedua, siswa dapat membuat kunci determinasi atau dikotom. Yang ketiga, agar siswa dapat menjelaskan pengertian pohon filogeni atau kladogram. Dan yang keempat, agar siswa dapat membuat pohon filogeni atau kladogram. Kunci determinasi pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Namun, sebenarnya kunci determinasi ini juga pernah dipakai oleh Lamarck untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Kita mulai dari pengertian kunci determinasi. Kunci determinasi adalah merupakan serangkaian pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengetahui nama dari jenis organisme yang ingin diketahui identitasnya. Suatu kunci yang dapat dipergunakan untuk menentukan suatu filum bagi hewan dan divisio bagi tumbuhan, kelas, ordo, famili, genus, atau jenis dari suatu organisme. Tujuan identifikasi ini adalah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengetahui kedudukan takson dan nama jenisnya. Nah, jika ada pertanyaan, mengapa kunci determinasi disebut juga kunci dikotom? Karena kunci dikotom adalah kunci determinasi yang berisi dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Salah satu tujuan pembelajaran agar siswa dapat membuat kunci determinasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. 1. Kunci harus dikotom, artinya keterangannya saling bertentangan. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya pada bagian A, tumbuhan berumah 1, maka pada bagian B kita mulai dari tumbuhan yang bertentangan jadi tumbuhan berumah 2. Untuk kita tahu bersama bahwa kuplet artinya dua pernyataan yang berlawanan. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, untuk menyatakan panjang daun, maka tidak boleh menyatakan 4-8 cm, tetapi harus menyatakan dengan jelas ukurannya. Kemudian nomor 5, gunakan sifat-sifat yang biasa diamati. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Misalnya, nomor 1 tentang jumlah daun, maka pada nomor 2, kita tidak lagi menyatakan tentang jumlah daun, tetapi tentang misalnya pertulangan daun. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang kedelapan, buat kalimat pernyataan yang pendek. Nah, seperti kita lihat pada diagram tumbuhan di bawah ini, ada beberapa tumbuhan yang akan kita buatkan kunci determinasi, yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Yang pertama kita lihat dari apakah tumbuhan ini berspora atau tidak. Kemudian nomor 2 dilihat dari apakah berbatang jelas atau tidak. Nomor 3 dilihat dari apakah tumbuhan ini berbiji tertutup angiospermae atau berbiji terbuka gymnospermae. Kemudian nomor 4 dilihat dari apakah tumbuhan ini berdaun lembaga 2 atau berkeping 2 atau berdaun lembaga 1 atau berkeping 1. Kemudian nomor 5 dilihat dari bentuk bunganya.
Apakah bentuk bunga kupu-kupu atau bentuk bunga terompet? Nah, bentuk diagram seperti di atas adalah merupakan contoh kunci dikotom. Kunci berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Data pada diagram kunci dikotom di atas, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Nah, nomor 1, bagian A, jika tumbuhan berspora, maka lanjut ke nomor 2. Jika bagian B, tumbuhan tidak berspora, maka lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 2, bagian A, jika berspora pada 1A, kemudian tumbuhan berbatang jelas, bagian A, maka jawabannya adalah suplir. Kemudian nomor 1, jika berspora, bagian A, kemudian pada 2B, jika tumbuhan tidak berbatang jelas, maka jawabannya adalah lumut. Jadi, untuk kedua tumbuhan itu, cirinya ada 2. Nah, kemudian untuk nomor 3, yang menyatakan tentang keadaan biji, apakah berbiji tertutup atau berbiji terbuka, adalah merupakan lanjutan dari nomor 1B. Jika tumbuhan tidak berspora, maka lanjut ke nomor 3. Di bagian A, jika berbiji tertutup, nanti akan kita lanjutkan ke nomor 4. Kemudian, jika biji terbuka, maka sudah ada tumbuhan yang berada pada kedudukan itu, yaitu melinjo. Kemudian di nomor 4, jika berbiji 2, artinya berlembaga 2, berkeping 2, maka nanti lanjut ke nomor 5. Kemudian jika keadaan bijinya berbiji lembaga 1 atau berkeping 1, maka sudah ada tumbuhan yang berada pada kedudukan tersebut, yaitu jagung. Kemudian pada nomor 5, jika tumbuhan berbunga kupu-kupu pada bagian A, maka jawabannya adalah kedelai. Kemudian jika tumbuhan berbunga terompet, maka jawabannya adalah tumbuhan terong. Berikut adalah contoh kunci determinasi pada hewan. Nomor 1 menyatakan tentang apakah hewan tidak bertulang belakang atau bertulang belakang. Kemudian nomor 2, apakah tubuh lunak, kemudian kaki tidak berbuku-buku, dan pada bagian B, tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Kemudian nomor 3 menyatakan tentang ciri bergerak dengan sirip atau bergerak dengan bukan sirip. Kemudian nomor 4 menyatakan ciri tentang apakah bersayap atau tidak bersayap. Kemudian nomor 5 menyatakan ciri tentang hewan menyusui atau tidak menyusui. Nah, kemudian nomor 6 menyatakan ciri tentang sayap berbentuk sisik atau sayap berbentuk lurus. Dan nomor 7 menyatakan tentang ciri mengalami metamorfosis atau tidak mengalami metamorfosis. Kemudian nomor 8 menyatakan tentang ciri cara mengerami telur, apakah mengerami atau tidak. Nah, seperti halnya pada tumbuhan, jika kunci determinasi tersebut dirangkum ciri-cirinya dalam suatu tabel, maka kita melihat bahwa ada hewan yang hanya memiliki 2 ciri. Kemudian ada pula yang 4. Bahkan ada yang 3. Bahkan ada yang 5. Nah, untuk ciri-ciri berikut pada hewan lainnya bisa kita perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, demikian pula lah pembahasan kita tentang kunci determinasi atau kunci dikotom. Kita lanjutkan materi ke pohon filogeni atau kladogram. Nah, pernahkah kita mendengar pertanyaan, mengapa nenek moyang manusia itu kera atau mengapa manusia mirip kera? Nah, kita pun tentu
bertanya-tanya mengapa manusia dikait-kaitkan dengan kera. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, ternyata kita bisa menggunakan pohon filogeni. Kemudian, mengapa pohon filogeni ini biasa juga disebut dengan kladogram? Para ilmuwan mendapatkan cara yang sederhana agar memudahkan pembuatan pohon filogeni, yaitu dengan berfokus pada karakter kelompok organisme. Ilmu yang mereka gunakan adalah taksonomi atau ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi organisme berdasarkan hubungan alamiahnya. Dengan ilmu kladistik, para ilmuwan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari setiap organisme yang berbeda dari nenek moyangnya. Setelah mengelompokkan ciri-cirinya, mereka membuat sebuah diagram yang disebut sebagai kladogram. Kladogram berasal dari kata klade, artinya kelompok organisme yang berkaitan dengan keturunan. Kemudian kladistik adalah metode pembuatan pohon filogeni dengan mengelompokkan organisme setelah diketahui karakteristiknya. Jadi pada dasarnya pohon filogeni dan kladogram adalah sama. Pohon filogeni atau pohon evolusi adalah diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetik mereka. Takson-takson yang terhubung pada pohon tersebut berarti diturunkan dari satu nenek moyang bersama. Nah, penggambaran pertama pohon filogeni ini antara lain ditemukan pada buku Elementary Geology dari Edward Hitchcock, dan kemudian dari buku The Origin of Species dari Charles Darwin. Jadi, kladogram adalah diagram atau skema bercabang dari karakteristik yang dimiliki oleh sekelompok organisme yang mewakili sejarah evolusi garis keturunan yang paling memungkinkan. Rekonstruksi dilakukan mengikuti metodologi yang diusulkan oleh ahli biologi Willi Hennig. Nah, mengapa manusia dikait-kaitkan dengan kera? Karena dari pohon filogeni, karakteristik manusia dengan kera tidak jauh berbeda. Sebagaimana yang terlihat pada diagram kladogram primata, seluruh turunan berasal dari nenek moyang yang sama, adalah nenek moyang primata. Dikelompokkan dalam satu garis atau pohon filogeni yang sama. Contohnya orangutan, kera, kemudian simpanse, dan manusia. Manusia berada pada puncak pohon filogeni. Semakin dekat pohon filogeni dengan manusia, maka semakin banyak persamaan ciri hewan tersebut dengan manusia. Semakin jauh ranting pohon filogeni dari manusia, maka semakin banyak perbedaan cirinya dengan manusia. Kelompok organisme ini berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu primata. Nah, apa saja ciri-ciri primata? Yang pertama adalah memiliki 5 jari dengan ibu jari dengan arah yang berbeda. Kemudian karakteristik mata bersifat stereoskopik, artinya bisa memandang ke depan, bukan ke samping. Kemudian postur tubuh tegak. Kemudian memiliki volume otak yang besar. Dan memiliki pertumbuhan yang lambat, serta ketergantungan anak pada induknya dalam waktu yang cukup lama. Nah, itulah pohon filogeni dari primata yang bisa kita lihat dan merupakan salah satu pohon filogeni dari banyak pohon filogeni yang bisa terbentuk dari keanekaragaman makhluk hidup yang begitu banyak. Demikianlah materi kita saat ini. Terima kasih dan mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian like, share ke teman-teman yang lain dan beri komentar. Terima kasih.